Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast yang ketiga, adanya di Kelurahan Cililitan kita. Sebelum kita mulai, kita punya moto yaitu Kelurahan Cililitan. Mari kita bersama-sama mengucapkan Cililitan kita kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Ya. Untuk sebelum dimulai acara ini, saya perkenalkan dulu ada 3 narasumber, yaitu Mbak Cici, Pak Lurah, Ibu Ermina. Ya, kepada semua yang ada menonton di sini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, benar nggak sih? Ya. Oke, kepada Mbak Cici ada pertanyaan nih, ya. Jangan terlalu tegang ya, Dek. Nih, pertanyaannya selama adanya posyandu remaja ini, apa sih manfaatnya buat untuk anak remaja? Kami ini kan dimulai dari dari bulan Desember 2021 karena di launching sama Pak Lurah waktu itu, Pak Budi ya, itu di bulan November 2021 hingga saat ini. Kita manfaat utamanya atau tujuan utamanya itu untuk mengetahui apakah ada kembang dan tumbuh di remaja RW 07. Kembang dan tumbuh remaja di RW 07. Berarti kalau tumbuh kembang dilihat dari segi fisiknya, psikisnya ya. Bahkan sosialnya juga ya. Nah, kalau untuk tumbuh kembangnya sendiri seperti apa? Kita itu di posyandu remaja ada pengecekan seperti berat badan, tinggi badan, tensi, dan ada lila lingkar lengan atas. Jadi ada berat badan, tinggi badan. Berarti tinggi badan dan berat badan harus ideal ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan idealnya itu seperti apa sih di remaja? Kalau menjaga kesehatan ideal itu, biasanya kan itu ada pendampingan dari Puskesmas Cililitan. Jadinya nanti didampingin sama dokternya. Kalau kita kan hanya kader untuk pemeriksaan. Tapi kadang juga kita bersosialisasi kepada anak-anak remaja di sini untuk menjaga kesehatan, terutama di bidang reproduksi. Di bidang reproduksi. Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi, apa yang perlu dijaga supaya reproduksi kita tetap sehat? Seperti itu. Biasanya itu ada penyuluhan-penyuluhan dari kakak-kakak dari Puskesmas. Itu salah satunya biasanya tertuju pada perempuan. Yaitu kan kalau misalnya sedang menstruasi, itu kan lembab atau apa. Nah, biasanya kadar-kadar seperti itulah yang diberitahu. Berarti tentang kebersihan ya, higienisnya ya. Perlu juga nggak sih kesehatan nih seperti gizinya, olahraga, kelola stresnya, perlu ya? Iya, itu juga disampaikan oleh dokter pendampingnya. Ya, tapi jangan cukup disampaikan saja, harus diterapkan juga melakukan kegiatan kesehatan reproduksi. Benar nggak? Betul. Iya. Nah, saya tujukan kepada Pak Lurah nih, bagaimana nih sudah ada nih posyandu remaja. Untuk kedepannya kita lihat kan akan berkembang buat bagi adik-adik remaja ini. Nah, bagaimana nih Pak Lurah, masukan dari Pak Lurah? Apakah ini harus ditingkatkan lagi atau hanya cukup sampai di situ aja? Ya, makasih Bu Ori. Kalau untuk posyandu remaja ini terbilang baru ya. Dan alhamdulillah untuk Kelurahan Cililitan ini menjadi pelopor. Karena untuk tingkat kecamatan Kramat Jati, ini kan masuknya wilayah kecamatan Kramat Jati, ini baru ada satunya. Ya, posyandu remaja yang memang dipusatkan di kantor sekretariat RW 07 Kelurahan Cililitan. Jadi menurut saya ini suatu hal yang menarik dan menantang ya. Karena program baru, kedua juga yang kita sasar ini adalah para remaja. Di mana posyandu yang sudah terdahulu itu kan nyasarnya kalau nggak balita, lansia, dan posbindu ya. Nah, untuk remajanya memang belum sepopuler yang posyandu yang ada. Dan ini menarik ya, karena remaja itu adalah generasi penerus kita. Mereka akan ya sama seperti kita nanti ke depannya, dan tentu juga harus paham tentang cara-cara mengetahui penyakit atau yang lainnya ya, tentang bahaya penyakit kelamin atau ya untuk reproduksi gitu ya. Karena memang kalau penyakit itu saya lihat di wanita tuh banyak ya, penyakit-penyakit kayak kanker serviks, kanker payudara gitu kan, beda ya dengan cowok ya. Jadi mungkin nyasarnya kita ke remaja yang putri gitu. Kalau remaja yang cowoknya ya ada juga, cuman memang ya nanti kita usahakan semua
remaja yang ada di wilayah Kelurahan Cililitan ini bisa kita kita motori atau kita fasilitasi untuk bidang kesehatannya. Itu aja. Terima kasih. Siap. Berarti intinya kesimpulannya adalah menjaga kesehatan reproduksi. Karena di reproduksi itu, apalagi pada remaja ya, pasti ada kelabilan ya, yang ya mungkin bisa saja ingin bergaul, bersosialisasi, jangan sampai salah jalan. Nah, karena ceritanya salah jalan nih Bu, nih bagaimana nih? Karena kan tentang kesehatan reproduksi ini, apalagi masalah reproduksi itu berpengaruh besar nih terhadap apalagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja bedanya perempuan dia menstruasi, kalau laki-laki dia pasti akan adanya sperma ya, yaitu balih kalau orang bilang ya Bu ya. Nah, menurut Ibu untuk menjaga tips kesehatan pada remaja anak sekarang ini seperti apa sih gitu? Sekarang ini kita memang sedang mengupayakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya. Nah, itu semua kita mulai dari di keluarga kita dulu, dimulai dari rumah kita sendiri. Kita terapkan kepada anak-anak kita bagaimana menjaga kebersihan diri sendiri, bagaimana mengelola stres, bagaimana menjaga gizi yang seimbang, berolahraga. Dari hal-hal seperti itulah kita akan timbul anak-anak untuk generasi kita ke depannya yang sehat. Berarti dari keluarga kita sendiri ya. Nah, dari keluarga kita sendiri yang harus kita mulai untuk menjaga reproduksi. Seperti itu ya Bu kesimpulannya ya. Tetap saja menjaga kesehatannya, yaitu pola makannya, terus masalah psikisnya, terus olahraga juga. Nah, kalau untuk Adek Cici sendiri nih, kelola stresnya seperti apa? Kalau misalnya anak muda zaman sekarang itu kan kalau stres pasti healing, jalan-jalan. Healing ya. Nah, kalau yang bagi laki-laki ada nggak sih masih ibaratnya merokok seperti itu, ada nggak teman seperti itu? Ada, biasanya larinya ke merokok, cuman kadang mereka juga punya kayak jalan lain gitu loh selain merokok. Bisa juga mereka kayak main-main musik atau mereka kumpul-kumpul saling sharing gitu kan. Iya. Ya, gitu sih. Nah, sependapat dengan kalau merokok itu gimana? Kalau saya pribadi merokok itu kan kalau laki-laki katanya kebutuhan. Laki-laki kan? Kebutuhan ya. Cuman kalau dari segi kesehatan, kalau saya sebagai kader itu kan memang kalau mau dilarang gimana ya Kak? Karena kan kadang suka ngomongnya ya gimana asem-asem gitu. Dibilangnya asem-asem ya. Sangat menarik sekali. Ternyata anak remaja juga apalagi pada laki-laki ya, itu merokoknya di lingkungan atau pas lagi pertemuan di posyandu? Kalau di posyandu nggak ada. Nggak ada ya, tidak ada ya, no ya, di stop. Nah, nanti bisa nih sebagai kader remaja bisa disampaikan terus-menerus karena rokok itu sangat berbahaya, mengganggu reproduksi loh. Salah satunya apa? Bisa impoten gitu. Ya, kanker ya. Terus bisa juga penyakit jantung. Sama juga kayak perempuan. Perempuan ada yang merokok? Kalau dari kader kami tidak ada. Tidak ada ya. Teman-teman yang bersosialisasi tempat lain juga tidak ada ya. Ya, jadi jauhi rokok, no rokok ya. Ya. Nah, untuk kelola stresnya tadi healing ya, Mbak Cicinya healing. Kalau Pak Lurah kelola stresnya seperti apa? Ya, memang selain healing, ya kita juga mengadakan kegiatan ya. Kita ngadakan semacam kayak senam bersama. Terusnya kita ya ada event-event lah ya. Semacam baksos atau misalnya memang dia ada keahlian bermusik, biasa sekali kita ngadakan pentas-pentas musik. Iya itu juga dong. mungkin salah satu kelola stres Kelola stresnya ya. yang akan kita terapkan ya di Betul. kegiatan ini. Jadi bukan hanya pada remaja aja ya Pak. Betul. Untuk yang mungkin di atas remaja juga perlu nih Betul. bermusik, healing, terus kelola stres dengan kegiatan. Kalau menurut Ibu sependapat?
Saya sependapat, tapi kita rata-rata nih ibu-ibu lebih mudah mengelola stres karena kan apalagi terutama di PKK ya, kita punya tim, kita bisa bekerja sama, kita bisa seandainya kita di rumah itu lelah atau apa, ketemu teman-teman, akhirnya kita bisa bercerita, akhirnya itu stres-stres itu bisa lebih mudah dikelola kalau ibu-ibu. Oh, bagi ibu-ibu jadi kelolanya bisa berkumpul ya Bu ya, menceritakan unek-uneknya kali. Nah, bagus banget ini temanya, reproduksi sampai kelola stresnya kita bahas. Ini kembali lagi ke Mbak Cici nih. Kalau Mbak Cici sendiri bahagia nggak sih adanya posyandu remaja ini? Bahagia. Pertama itu kan kita kayak jadi saling kenal antar RT ya. Kita di sini ada 16 RT. Iya. Kebetulan ada beberapa perwakilan dari beberapa RT gitu. Jadi saling kenal. Terus kita kalau selain posyandu itu sering nongkrong bareng juga. Biar akrab. Biar akrab ya. Tapi ini nongkrong loh. Ceritanya nongkrong. Nongkrongnya itu dibahasnya apa aja sih masalahnya apa gitu? Kepo nih, kepo. Kalau kita maksudnya nongkrong tuh kayak makan bareng gitu kan setelah posyandu, biasanya bahas bulan depan mau tanggal berapa, terus gimana tadi anak-anaknya dapat berapa anak yang dateng, terus kita kayak evaluasi sih lebih tepatnya kenapa bisa sedikit atau kenapa bisa banyak ya bulan ini gitu, jadi evaluasi aja kegiatan. Oh, berarti ada kegiatannya, berarti ada data dong. Iya, itu dilakukan di hari apa untuk posyandu remajanya? Biasanya Sabtu sore di minggu ketiga atau 4. Sabtu sore ya. Kira-kira banyak yang hadir? Alhamdulillah banyak, bisa sampai 40 maksimal, paling sedikit 25-an. Paling sedikit 25 ya. Berarti tadi kegiatannya timbang, berat badan, terus tekanan darah, lila, Tinggi. terus ada format-format yang diisi? Ya, ada format yang diisi. Isi formatnya apa ya? Isi formatnya itu kayak, kan kita punya kartu kuning. Kartu kuning itu maksudnya kayak kartu mereka ngecek setiap bulan. Nah itu nanti ditulis di kartu kuning, tensinya bulan ini berapa, kan normalnya berapa tuh kalau remaja 112 sampai 128 kalau nggak salah. Nah terus nanti kalau misalnya ini nggak normal, nanti kan ada pendamping dari puskesmas, nanti dijelasin kenapa bisa nggak normal gitu kan. Jadi ada pendampingan. Ada pendampingan ya. Berarti dari puskesmas juga sore Sabtu itu ada ya yang mendampingi ya. Kira-kira jumlah kadernya berapa sih? Jumlah kader kita ada 9 orang, 7 perempuan, 2 laki-laki. Oh sedikit ya, laki-laki cuma 2 ya. Hebat banget. Ya ditingkatkan lagi, mudah-mudahan nanti ini akan berkembang di kelurahan Cililitan yang lain ya. Karena ini kan motivasi juga buat untuk remaja-remaja yang ada di kelurahan Cililitan. Karena dengan adanya posyandu remaja ini, mudah-mudahan bisa tersampaikan tentang kesehatan, bisa juga nanti untuk mendidik kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Sependapat Mbak Cici? Iya. Mungkin ada motonya? Bukan moto kali ya, mungkin saran atau mengingatkan saja. Kita para remaja jaga kesehatan kita karena jalan kita itu masih panjang sampai nanti. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk jaga kesehatan? Wah, keren sekali ya. Sampai ya, harus tetap semangat loh untuk menjaga kesehatan reproduksi, bukan hanya reproduksi tapi psikis, sosialnya juga ya. Karena kedepannya akan panjang seperti itu. Kalau menurut Bapak bagaimana nih untuk memberikan semangat pada anak remaja? Ya. Ini kegiatan yang sangat positif ya, dengan diadakannya posyandu remaja, ya bisa minimal kita bisa menghindari ini ya, perbuatan-perbuatan yang negatif. Karena kalau remaja nggak diarahkan, takutnya mereka akan salah jalan, lari ke narkoba lah, ke tawuran gitu ya. Jadi ya kita usahakan di posyandu remaja ini nanti nggak hanya kegiatan kesehatan juga, nanti ya yang motivasi lain kita akan sampaikan sehingga mereka juga merasa apa ya, jadi remaja yang berguna untuk wilayahnya dan lingkungannya. Ya, oke. Menurut Ibu bisa ditambahkan, berikan semangat pada remajanya. Semoga kadernya makin semangat untuk menjalankan tugas. Nanti insya Allah kita akan adakan pendampingan lagi bekerjasama dengan Puskes untuk memberikan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Karena kemarin kita baru 1 kali pelatihan sebelum kita launching ya, 5 hari di Puskesmas. Semoga nanti kita bisa
meminta kepada puskesmas supaya mereka dapat ilmu-ilmu yang lain. Terus juga saya berharap jangan hanya ada di RW 7, semoga bisa di seluruh RW di Kelurahan Cililitan didirikan posyandu remaja. Kita siap membantu berkoordinasi dengan puskesmas. Ya, sangat menarik sekali acara podcast kali ini. Saya tutup dulu karena kita sudah banyak bertanya ya. Barangkali juga sudah lelah ya Bu, Pak. Sebelum ditutup, ayo kita sebut lagi nih Cililitan kita, kompak, ikhlas, terbaik, dan amanah. Kita ulangin sekali lagi, Cililitan kita, Kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Ya, jadi untuk selanjutnya ditunggu lagi ya, karena akan ada podcast yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, ayo, dadah, bye. Yeay.